Assalamualaikum, halo my friend. Jumpa lagi di balapan series Hot Item Fast and Furious web 1, 2, dan 3. Ini video part 2 dari lanjutan babak grup A dan grup B. Sebelum nonton video finalnya, enaknya tonton dulu babak penyisihan. Klik info di atas. Kalau sudah, ayo kita tonton perebutan top 8 dan finalnya. Ini adalah ke-8 peserta yang masing-masing sudah menempatkan posisi bagannya. 8 peserta yang berada di top 8 untuk memperebutkan juara 5. Ada Mitsubishi Eclipse dengan driver Don Sambo dari kota Depok, Honda S2000 dengan driver Mahesa KDI Bekasi, kemudian Toyota Supra MK4 dengan driver Om Mobi dari Jakarta, dan Mazda RX-7 dengan driver Rizky Theo dari Tasikmalaya. Dan yang ini peserta grup final yang akan memperebutkan juara series Hot Item ini. Ada Nissan Silvia S15 dengan driver Edi dari kota Solo, Mitsubishi Lancer Evolution 9 dengan driver Nuansa dari Parepare, Nissan Skyline GT-R R34 dengan driver Teddy dari kota Depok, dan Mazda RX-8 dengan driver Kim dari kota Bengkulu. Mohon maaf yang video sebelumnya untuk driver Kim salah catat asal daerahnya. Yang benar driver Kim dari kota Bengkulu. Untuk perlombaan pertama, kita saksikan dulu yang top 8 untuk merebutkan posisi kelima. Setelah ini baru kita menyaksikan finalnya. Ini adalah timer 4 car yang masih ditempatkan oleh Honda S2000 Mahesa KDI dengan catatan waktu tercepat 18,44 detik. Akankah ada yang mampu menggeser waktu finish tercepat di balapan ini? Ayo kita saksikan. Ronde pertama top 8. Peserta yang berlaga di top 8 ini adalah 2 peserta dari grup A dan grup B yang tidak lolos ke final. Sini ada Om Mobi, idolanya anak otomotif. Sayang sekali Supra MK4 yang tidak berlaga di final, malahan Om Teddy alias Om Gendut yang masuk final dengan Skyline R34. Rizky Theo berjalan mundur disebabkan ada dorongan dari Don Sambo tadi. Lintasi tikungan Monas, Mahesa KDI jauh di depan. Wow, Don Sambo menyalip Rizky tepat di depan garis finish, memanfaatkan kelemahan lawan yang kecepatannya menurun ketika berjalan mundur. Padahal Rizky Theo sudah baik sekali mempertahankan posisinya meskipun harus disusul oleh Don Sambo. Mahesa KDI tampil baik sekali di ronde pertama, sama halnya sewaktu di babak penyisihan yang mampu menorehkan namanya di papan timer tercepat. Di balik unggulnya Mahesa KDI di depan, terjadi persaingan yang begitu menegangkan di antara ketiga peserta lainnya. Don Sambo menjaga posisinya agar tidak disusul Om Mobi sambil mencari kesempatan untuk menyusul Rizky Theo yang berada di depan. Om Mobi itu dia rehat sejenak karena kecapekan mengejar Don Sambo yang larinya sangat cepat itu. Ronde 2 top 8 series Hot Item Fast and Furious web 1, 2, dan 3. Mobil Supra MK4 hitam yang disematkan pada Om Mobi ini saya lupa tayangnya di film Fast Furious keberapa karena kemunculannya desain film hanya beberapa detik saja. Coba kalau ada yang ingat tulis di kolom komentar. Sana Om Mobi memblokir Mahesa KDI. Wow, Don Sambo hampir saja keluar arena. Mahesa KDI on dan Don Sambo melambat. Om Mobi mendahulunya. Don Sambo kembali ngegas membayang-bayangi Om Mobi, melaju kencang meninggalkan Don Sambo. Sedikit lagi finish Om Mobi. Apa itu? Bagaimana bisa terjadi Don Sambo finish pertama? Om Mobi dipotong Don Sambo sebelum menyentuh garis finish. Tadi Rizky Theo, sekarang Om Mobi. Jarang sekali Don Sambo sangat berapi-api sampai kabut asap semakin tebal. Dimohon kepada masyarakat Indonesia stop bakar hutan dan lahan, karena solusi agar langit kita kembali biru lagi yaitu jangan buka lahan dengan cara membakar. Terjadi perseteruan di antara kedua selebriti ini di ronde 2 sehingga mengakibatkan Mahesa KDI berhenti di tikungan L. Don Sambo yang terlalu kencang larinya sampai hilang kendali hampir keluar arena. Karena masih merasa cemas, dia langsung linglung melambatkan laju kendaraannya. Om Mobi mengambil situasi itu dan berada di posisi pertama seketika Don Sambo langsung menyadarinya dan melaju lagi. Om Mobi menggunakan mode turbo tapi dia lupa kalau ban depannya sudah expired yang mengakibatkan sedikit ngedrip, dan giliran Don Sambo yang memanfaatkan momen itu. Kemudian
kemudian menyusul Omobi dengan jarak yang sangat tipis sebelum menyentuh garis finish. Hanya Mahesa KDI yang tidak menyelesaikan ronde 2 ini. Sayang sekali Mahesa harus kehilangan poin. Ronde 3, skor dipimpin Don Sambo dengan 7 poin, sementara yang lainnya sama 4 poin. Menyebut nama Don Sambo ini ngeri-ngeri sedap. Saya dibuat sangat berhati-hati, menyebutnya jangan sampai tipe huruf W-nya ketinggalan. Lewati tikungan hitam kali ini, Omobi memimpin tidak jauh, semuanya lawannya di belakang. Don Sambo lagi-lagi membayangi Omobi. Mahesa KDI menempel terus pada Rizky Theo, begitu pun dengan Don Sambo yang terus melekat di belakang Omobi. Sengit sekali keduanya dan Omobi kali ini berhasil finish di urutan pertama. Rizky Theo out di tikungan Monas. Mahesa KDI masih melaju dan finish di urutan ketiga. Lumayan cepat waktu yang ditempuh Omobi dengan Supra MK4-nya, yaitu 19:10 detik. Kalau saja nggak pakai oleng-oleng tadi, bisa saja lebih cepat lagi. Klasmen masih dipimpin Don Sambo dengan 10 poin dan selisih 2 poin setiap peserta di bawahnya. Itu artinya setiap peserta saling mengejar posisi lawan di atasnya masing-masing. Ini adalah finish pertama perdananya Supra MK4 Omobi di balapan Series on Item Fast and Furious. Setelah 7 ronde yang dilaluinya, di belakang sana Rizky Theo dan Mahesa KDI saling sikut. Rizky Theo ingin memutar mobilnya untuk berjalan mundur, tapi Mahesa KDI tidak mengizinkannya melakukan itu. Sementara Omobi terus berjuang dan bertahan dari bayang-bayang Don Sambo yang siap menerkam posisinya. Lengah sedikit, maka kejadian di ronde kedua akan terulang lagi. Benar-benar Spartan permainan Don Sambo di babak top 8 ini. Di sini tadi Rizky Theo yang sudah pasrah kehilangan poin karena mesinnya mengeluarkan asap akibat air radiatornya bocor. Inilah ronde keempat atau ronde terakhir di babak top 8. Sementara poin tertinggi dipimpin Don Sambo dengan 10 poin, Omobi 8 poin, Mahesa KDI 6 poin, dan Rizky Theo 4 poin. Apakah Don Sambo mampu mempertahankan posisi puncak di top 8 ini? Masuk terowongan, keluar terowongan, Don Sambo memimpin barisan Mahesa KDI menggiringkan terus melewati tikungan danau. Wow, apa yang dilakukan oleh Mahesa? Omobi meluncur terus meninggalkan Mahesa dan finish Don Sambo. Rizky Theo on lagi, Omobi bergoyang-goyang. Mahesa KDI juga tidak finish. Ya, menyentuh garis finish dia. Itu artinya Omobi menyelesaikan perlombaan ronde keempat ini. Mahesa yang seharusnya bisa finish, tapi dia malah berhenti di sini. Padahal sudah masuk trek lurus jalur terakhir. Rizky Theo tersangkut ban sebelahnya keluar dari trek. Apa sebabnya itu? Luar biasa sekali, Don Sambo memenangkan juara 5 di SCOB Hot Item Fast and Furious. Ini tadi blunder dari Mahesa KDI yang mana dia tergelincir dan membuka ruang bagi Omobi untuk menyusul dan meninggalkannya. Dan ada sedikit kejadian yang cukup lucu dilakukan Supra MK4 di mana dia memutar mobilnya kemudian berhenti dengan ekor mobilnya menyentuh garis putih. Berakhir sudah babak top 8 dan inilah urutan peserta yang di posisi 5. Ada Don Sambo dengan mobil Eclipse, Omobi di urutan ke-6 dengan mobil Supra MK4, Mahesa KDI di posisi ke-7 dengan mobil Honda S2000, dan Rizky Theo yang berada di peringkat 8. Kemarin di Civic Egg dia juara 1, sekarang malah di posisi terakhir. Sementara ini Don Sambo mencatatkan namanya di posisi timer tercepat, yaitu diraih dengan waktu 18:48 detik. Hanya berbeda 0,2 detik saja dari Mahesa KDI. Wow, benar-benar rekor yang menarik. Omobi juga mencatatkan namanya di papan timer 4 car tercepat dengan waktu 19:10 detik. Oke, kita lanjut langsung ke final. Inilah para peserta yang sudah diperkenalkan di opening video ini. Jadi kita langsung saja menuju ke ronde 1. Akhirnya kita menuju final di balapan series Hot Item Fast and Furious Wave 1, 2, dan 3. Banyak sekali judul series ini. Yang masuk final Wave 1 diwakilkan Nissan Silvia S15, Wave 2 diwakilkan 2 item terbaiknya yaitu Skyline GT RR34 bersama Mitsubishi Lancer Evo 9, dan Wave 3 diwakilkan oleh Mazda RX-8. Sadan Teddy bersaing ketat, sedikit pun Teddy tidak dikasih ruang oleh Nuansa. Kim dan Edi saling sikut menjaga posisi masing-masing. Nuansa tetap bertahan dari bayangan Teddy, finish Nuansa pertama, Teddy kedua, lumayan jauh 2 peserta di belakang tertinggal. Edi finish ketiga, sedangkan Kim berada di posisi keempat. Cepat sekali berlangsungnya ronde pertama ini. Keempat peserta terlihat sama-sama ngotot. Waktu tercepat ronde pertama dimiliki oleh Nuansa dengan catatan waktu 19:42 detik. Akankah di final ini ada yang sanggup memecahkan rekor dari Mahesa KDI nanti? Terjadi perebutan posisi di jalur menyempit antara Nuansa dan Kim.
Kim kalah body dan Nuansa terus melaju dengan tekanan yang datang dari Teddy di belakangnya. Namun dengan tenangnya Nuansa terus menjaga posisinya di depan tanpa harus gugup dengan ancaman Teddy yang terus mengincar posisi pertama. Sementara dua peserta ini masih berseteru memperebutkan posisi ketiga. Sedikitpun Eddie tidak memberikan ruang pada Kim untuk menyusulnya, karena ini adalah kesempatan Eddie untuk membalas kekalahannya terhadap Kim pada saat di fase grup A sebelum video ini. Menuju ronde 2 final untuk item Evo 9 merah, Nissan S15 dan Mazda RX-8 ini setahu saya itu adalah castingan pertama Hot Wheels di basic regularnya. Jadi kalau kalian ingin mengoleksinya, saya sarankan mulai dari sekarang mumpung harganya sudah mulai adem. Wow, apa yang terjadi? Nuansa melompat ke jalur Teddy. Sepertinya masih berjalan karena tidak ada tanda-tanda out. Ya, benar sekali, mereka masih bersaing di posisi 3 dan 4. Teddy begitu kewalahan jauh di depan. Wow, finish dengan gaya yang kedua. Terlihat Nuansa dan Teddy juga finish dengan mulus di ronde 2 ini. Torehan waktu ronde kedua 19,32 detik oleh Kim. Semakin asik partai final ini dengan poin yang kompetitif. Di tikungan ini Nuansa yang tadinya berpindah jalur kemudian menghadang Teddy di sebelahnya. Sepertinya Nuansa ini ingin balas dendam kepada Teddy, karena pada saat di babak grup yang mana akibat ulah Teddy, Nuansa keluar arena sampai terjatuh sungai kering. Di dua ronde ini balapan finalnya jadi seperti ajang balas dendam. Jadi jelas sekali dari persaingan keempatnya seperti memilah-milah yang dikejar. Malah mereka tidak fokus pada lawan-lawan yang lainnya. Sini Nuansa terus menahan Teddy sekuat tenaga dan tanpa ampun. Sedangkan Kim dan Eddie juga bersaing, namun di ronde 2 ini dimenangkan oleh Kim. Sejauh ini baik sekali pertahanan yang dilakukan oleh Nuansa menahan lajunya Teddy. Tidak ada ruang dan celah sedikit pun bagi Teddy untuk mengalahkan Nuansa di babak final ini. Teddy harus mengatur strategi supaya tidak semakin tertinggal poinnya oleh peserta lain. Tersisa 2 ronde lagi, kita akan tahu siapa yang menjadi juara di balapan series item Fast and Furious 2023 ini. Apakah ronde 3 ini akan menjadi persaingan grup lagi? Lewati tikungan hitam Om Gendut paling depan, Eddie menempel pada Teddy. Kim mencoba menerobos, berhasil menyalip Eddie dan Teddy juga dipotong oleh Kim. Oh, ternyata gagal dan Kim keluar dari perlombaan. Padahal sudah epic sekali perjuangan Kim yang menerobos 2 lawannya sekaligus. Teddy jauh di depan dan finish Teddy pertama, disusul oleh Eddie dan Nuansa. Wow, yakwa, skor 3 peserta sama 8 poin, sedangkan Kim hanya 5 poin. Tentunya menjadi ronde terakhir yang sulit bagi Kim. Peluang Kim untuk menjadi juara dibutuhkan finish pertama di ronde keempat nanti, dengan catatan lawan-lawannya gugur semua. Tapi itu sulit terjadi karena yang lainnya pasti tidak akan membiarkannya. Ini dia aksi yang luar biasa dilakukan oleh Kim. Begitu gesit Kim mengambil celah masuk dari kedua lawannya di depan. Namun Teddy berhasil merebut kembali posisinya dengan cara memepet Kim sampai naik trotoar hingga tersangkut. Semakin seru perlombaan final ini. Ditambah lagi skor poin para peserta tidak dapat diprediksi. Ayo my friend, siapa andalanmu di final ini yang akan keluar sebagai juara? Ronde terakhir, skor sama 8. Itu artinya siapa yang finish duluan akan menjadi pemenang di balapan series ini. Tarik napasmu dalam-dalam, jangan kedipkan matanya, karena ini babak penentuan dari Hot Wheels Gorengan 2023. Buang lagi nafasnya, jangan ditahan terus. Tikungan tajam, sedikit benturan Kim dan Eddie. Kim berada di depan, ditempel oleh Nuansa, sangat dekat, ancaman yang berbahaya. Ternyata Eddie berada di posisi ketiga dan mendekat. Apa kabar? Apakah kau melihatnya? Aksi yang luar biasa barusan terjadi. Nuansa dikasih update di klaim. Oh my god, finish Kim, Teddy, Nuansa dan Eddie jauh di belakangnya. Luar biasa ronde keempat final ini. Teddy berhasil keluar sebagai juara dengan skor 11 poin, selisih 1 poin dengan Nuansa. Eddie dan Kim sama 9 poin. Artinya akan ada babak tambahan untuk keduanya. Ayo kita lihat lagi tayangan ulang. Teddy yang awalnya berada di posisi paling belakang berhasil menyalip Eddie. Kemudian tanpa disangka-sangka kita melihat Kim dan Nuansa yang jauh berada di depan. Ternyata Teddy mampu menyusul Nuansa di tikungan L. Kemudian Teddy langsung menutup Nuansa seolah-olah ingin kasih paham ke Nuansa kalau dirinya lah yang pantas menjuarai turnamen series hot item ini. Meskipun Kim finish di urutan pertama ronde 4 ini, tapi tidak menjadikannya juara karena selisih 2 poin dari Teddy. Dengan poin 9 yang dimilikinya bersama Eddie, maka kedua peserta ini akan kita adu di babak tambahan untuk merebut peringkat ketiga. Seperti biasa, kita akan melakukan 1 kali putaran saja atau 1 ronde saja.
Ronde ekstra final yang dilakukan oleh dua peserta yang mana Edi mewakili kota Solo dan Kim mewakili kota Bengkulu. Mereka akan memperebutkan peringkat ketiga di balapan series Hot Item Fast and Furious Web 1, 2, dan 3. Melewati Surabaya, berhati-hati menikung di tikungan Siti Nyaulawi. Keduanya saling menempel. Kim terus membuntuti Edi. Sengit sekali. Kim kesulitan mencari celah untuk menyusul. Edi masih bertahan. Sekarang mencoba menjauh dari Kim. Tikungan terakhir. Edi jauh di depan. Sedikit ngeblin sangat. Wow, tipis sekali. Hampir saja tersusul oleh Kim. Beruntung garis finish sudah dicapai oleh Edi duluan. Kim sedikit terlambat mengaktifkan nosnya. Luar biasa babak ekstra yang cukup menegangkan dilakukan oleh dua peserta ini. Melihat dari kedua atau keempat item di final ini, semua pesertanya memiliki kecepatan dan keseimbangan yang sama kuat. Hanya saja tergantung momen-momen tertentu yang menjadikan mereka ada yang menang dan ada yang kalah. Saya berharap siapapun yang menang dan kalah janganlah berkecil hati, karena pada dasarnya ini hanyalah hiburan untuk kita semua. Itu dia momen Kim yang hampir saja menyusul Edi di depan garis finish tadi. Ya, berakhir sudah balapan series Hot Item Fast and Furious ini. Selamat kepada Teddy yang berhasil menjuarai balapan ini dengan Skyline GT-R R34 Brian O'Connor. Itu artinya R34 masih mempertahankan gelar juaranya di trek turun gunung. Sejauh ini, finish tercepat masih dipegang oleh Mahesa KDI dengan mobil Honda S2000-nya. Catatan waktu 18,44 detik. Sepertinya catatan waktu ini akan sulit digeser. Ya, untuk teman-teman yang mau ikutan balapan di series lainnya, silakan follow Instagramnya Om Brems dan tunggu postingan berikutnya. Terima kasih telah setia menonton. Wassalamualaikum, salam Diecast Indonesia.